Pernah kepikiran gak sih, ada kekuatan tak terlihat apa yang ngejaga pesawat raksasa itu tetap seimbang di angkasa? Hari ini, kita bakal bongkar rahasianya. Coba deh bayangin, waktu kita lihat jet melintas di atas kepala, kita sering lupa kalau itu tuh bongkahan logam seberat ratusan ton. Gimana ceritanya benda itu bisa terbang dengan anggun dan stabil banget, seolah-olah enteng aja gitu? Nah, pertanyaan ini nih yang jadi inti pembahasan kita. Jawabannya dimulai dari satu konsep kunci, stabilitas statis. Anggap aja ini kayak boneka tinju yang bagian bawahnya berat itu loh, yang kalau kita dorong, dia bakal balik lagi berdiri tegak. Pesawat itu emang dirancang punya kecenderungan alami buat benerin posisinya sendiri, untuk selalu pengen balik terbang lurus dan datar, misalnya setelah kena turbulensi. Kecenderungan alami buat memperbaiki diri ini ya, ini bukan sulap, bukan sihir, ini murni fisika, dan semuanya berpusat pada satu titik tunggal yang penting banget. Titik itu namanya pusat gravitasi, atau biasa disingkat CG. Bayangin aja seluruh berat pesawat, mesinnya, sayapnya, penumpang, kargo, semuanya itu kayak ngumpul di satu titik kecil ini. Disinilah semua kekuatan saling beradu. Dan posisi titik ini menentukan segalanya. Dan ternyata keseimbangan ini tuh super sensitif. Seperti yang digambarin dengan lucu di salah satu sumber kami, kita tentu tidak ingin sebuah pesawat penumpang menjadi tidak stabil setiap kali ada antrian ke toilet. Ini nunjukin kalau pergeseran berat sekecil apapun, bahkan cuma karena penumpang pindah tempat duduk, itu benar-benar harus diperhitungkan dalam desainnya. Nah, disinilah kita masuk ke teka-teki utama dalam desain pesawat. Nentuin di mana letak pusat gravitasi itu bukan keputusan yang gampang. Ini tuh soal kompromi kritis yang dampaknya besar banget ke cara pesawat itu terbang. Jadi begini komprominya. Kalau pusat gravitasinya ditaruh terlalu ke depan, pesawatnya emang jadi stabil banget, tapi rasanya jadi berat dan lamban. Dia juga harus terus-terusan ngelawan dirinya sendiri biar bisa terbang lurus, yang pastinya bikin boros bahan bakar. Sebaliknya, kalau CG-nya digeser ke belakang, pesawat jadi lincah dan efisien, tapi dia jadi kehilangan stabilitas alaminya yang berharga itu. Makanya para insinyur nggak bisa asal-asalan, mereka bekerja di dalam batasan yang namanya margin CG. Anggap aja ini kayak zona aman, sebuah buffer krusial antara posisi CG yang sebenarnya dengan titik di mana pesawat bisa jadi benar-benar nggak stabil lagi. Oke, selain menempatkan pusat gravitasi dengan pas, para insinyur juga membentuk fisik pesawat itu sendiri untuk secara otomatis melawan gaya-gaya yang mengganggu, terutama kalau ada dorongan dari samping. Masalah pertama yang harus diatasi itu namanya yaw. Coba bayangin deh. Hidung pesawat belok ke kiri dan kanan tanpa kendali, mirip kayak mobil yang slip di jalanan licin. Ini gerakan yang nggak kita inginkan sama sekali. Solusinya, sederhana tapi jenius banget, sirip vertikal raksasa di ekor. Fungsinya persis kayak penunjuk arah mata angin. Kalau pesawat sedikit miring, aliran udara bakal langsung mendorong sirip ini dan secara otomatis meluruskan lagi hidung pesawat ke arah yang benar. Ini yang disebut stabilitas weathercock. Masalah berikutnya adalah roll yang nggak diperintahkan. Ini tuh waktu salah satu sayap turun, bikin pesawat seolah-olah tergelincir ke samping di udara. Nah, ini juga harus bisa dibenerin secara otomatis. Para perancang punya 3 trik utama buat masalah ini. Pertama, dihidral. Itu loh, sayap yang kelihatannya agak miring ke atas. Kenapa? Soalnya pas pesawat tergelincir, sayap yang lebih rendah itu nangkep lebih banyak udara dan menghasilkan daya angkat lebih besar, yang otomatis dorong sayap itu balik ke atas. Trik kedua, sayap menyapu ke belakang, yang efeknya mirip. Dan yang ketiga, cukup dengan menempatkan sayap di atas badan pesawat, kayak di pesawat kargo, yang secara alami bikin pesawatnya jadi lebih stabil pas berguling. Tentu aja, fisika penerbangan itu nggak pernah sesederhana itu kan? Stabilitas bukanlah konsep yang statis. Saat pesawat melesat dengan kecepatan super tinggi, muncul faktor-faktor baru yang bikin semuanya jadi jauh lebih rumit. Dan tantangannya datang dari mana-mana. Waktu pesawat mendekati kecepatan suara, aerodinamikanya berubah drastis, keseimbangannya pun bergeser. Bahkan, posisi mesin aja ngaruh banget. Mesin di bawah sayap itu cenderung mendorong hidung pesawat ke atas pas nambah tenaga yang justru ngurangin stabilitas. Dan ironisnya, untuk pesawat jet, terbang terlalu lambat pun bisa menyebabkan masalah ketidakstabilan. Setelah semua pembahasan ini, kita mungkin mikir kalau stabilitas itu segalanya. Tapi sekarang kita bakal lihat gimana para insinyur justru sengaja mendobrak aturan ini demi mencapai performa yang luar biasa. Jadi, apakah stabilitas maksimal itu selalu jadi tujuan utama?
Jawabannya, ternyata nggak selalu. Ini mungkin kedengeran gila ya, tapi Wright bersaudara itu berhasil bukan karena membuat pesawat yang paling stabil. Justru sebaliknya, pesawat pertama mereka itu secara alami tidak stabil, dan justru inilah yang membuatnya lebih lincah dan lebih gampang dikendalikan. Dalam kasus ini, ketidakstabilan itu artinya responsivitas. Keuntungannya gede banget. Pesawat yang nggak stabil secara aerodinamis itu jauh lebih efisien, nggak ada energi yang kebuang buat ngelawan dirinya sendiri, dan bisa bermanuver secepat kilat. Inilah kualitas yang paling dicari untuk pesawat tempur berkinerja tinggi. Terus gimana caranya mereka bisa terbang? Jawabannya adalah teknologi. Jet tempur modern itu pada dasarnya pengen jatuh dari langit setiap saat. Satu-satunya hal yang bikin dia tetap terbang adalah sistem komputer canggih yang membuat ribuan koreksi mikro setiap detiknya untuk menciptakan apa yang disebut stabilitas buatan. Jadi, ya inilah inti dari semuanya. Desain pesawat dari dulu sampai sekarang itu selalu tentang menemukan titik keseimbangan yang pas dalam sebuah tarian abadi antara stabilitas yang memberikan keamanan dan performa yang memberikan keunggulan. Nah, ini membawa kita pada satu pemikiran penutup. Kalau sekarang stabilitas itu bisa diciptakan dan dikelola sepenuhnya oleh komputer, apa artinya ini bagi peran seorang pilot manusia di dalam kokpit masa depan? Sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama.